jam 12.30 itu kan kita ada kualitas ya. Kalau hari Selasa pagi besok itu bagaimana Pak? Sekitar jam 8 gitu. Karena kan siang ini ternyata kebetulan mendadak ini sih bimbingan dengan promotor gitu. Untuk Selasa pagi Heeh. jadwalnya ini Bu, Bapak sudah Bu, jam setengah 8. Kalau siangnya agak siang lagi Pak. Heeh. Jam kedua atau jam keberapa? Jam 10 pagi. Iya, jam kedua. Heeh. Jam-jam kedua gitu gimana Pak? Siap. Pak Yuda setengah 8 sampai jam 9. Iya. Nanti terserah, nanti Bapak bisa kabari jedanya jam keberapa itu nanti kita bisa diskusi. Jam 10 kayaknya nggak apa-apa Pak. Siap. Iya. Sebelum siangnya itu saya ada keandalan. Ini saya mohon maaf ya, yang siang ya Pak yang belum bisa untuk hari ini. Jadi hari ini cuma KPS aja dulu Pak. Gitu. Itu ya Pak ya. Oke, untuk yang ini Pak, kemarin kan kita diskusi yang terakhir tentang membuat fishbone. Apa ada kesulitan sebelum saya buka ini? Yang tugasnya punya Bapak ini tentang fishbone diagram kan ya terakhir. Itu adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi suatu masalah. Nah, untuk solving masalahnya itu bukan di fishbone diagram. Biasanya fishbone diagram ini itu kalau di metode kalau kita pengerjaan TA ya, itu kita bisa taruh di bab 1 atau sebelum bab 1, biasanya bab 3 untuk melakukan identifikasi terkait dengan permasalahan gitu. Jadi sebelum Bapak melakukan analisa terkait dengan pemilihan dari suatu masalah, itu salah satu bukti yang bisa kita masukkan untuk memperkuat ya Pak ya, terkait dengan problem yang kita angkat, itu kita bisa pakai dengan menggunakan fishbone begitu. Sebenarnya cara-cara toolsnya itu ada banyak, ada 7 sebenarnya, 7 tools untuk penggambaran dari identifikasi masalah ini. Salah satunya fishbone. Mungkin kalau Bapak masih ingat itu bentuk Pareto diagram. Itu salah satu juga Pak. Kemarin kan kalau di manajemen keandalan, nah Pareto itu kan kita bisa identifikasi dari jumlah kecacatan atau keandalan dari suatu sistem gitu kan ya. Nah itu bisa salah satunya yang kemarin itu dengan menggunakan teknik pendekatan menggunakan Pareto diagram. Nah ini juga bisa salah satunya seperti itu. Kalau yang punyanya kelompoknya Pak Haji, ini grupnya ini pakai untuk identifikasi dia apa Pak? Oh ini coba. Siap Ibu. Oh, Mengenai kecelakaan bermotor Ibu. Kecelakaan bermotor, kecelakaan dalam arti ini alat sepeda motor gitu tak Pak? Siap mencakup sepeda motor dan mobil Ibu. Oh berarti kecelakaan yang ada di jalan gitu ya Pak ya? Siap, kecelakaan jalan. lalu lintas siap. Oh kecelakaan lalu lintas jalan. Oke, bentar ini coba saya bukain dari. Ini dari sini ya, bentar. Nah. Kalau di sini ini kan digambarkan ya bahwa problemnya itu kan dari kecelakaan lalu lintas, dipengaruhi dari sisi 4 ini tadi ya. Mesin, orang, equipment ini apa ya Pak? Kalau kendaraan bermotor kan juga salah satunya mesin juga, atau equipment ini apa ya? Perlengkapan loh. Dalam ya, seperti kelengkapan rambu jalan, marka, lampu lalu lintas. Lampu jalan, oh berarti yang di jalannya ya. Kalau mesin ini berarti terkait dengan kendaraannya. Siap. Gitu tak Pak? Siap. Oh kendaraan.
Oke, terus yang ini Pak. Oke, yang ini Pak. Lalu yang jalan ini environment juga, lingkungan. Maksudnya gimana? Enggak, ini kalau jalan nggak ikut yang equipment malahnya. Kan kayak rambu itu kan jalan. Siap kami masukkan ke lingkungan Ibu untuk jalan. Berarti lingkungan ini ya luar ya Pak ya. Berarti ini itu bisa dibatasi dari sisi apa Pak? Kayak kewenangan disub gitu tak Pak? Kalau menurut saya ya, ini Ya, kan tugasnya disub ya, jalan raya, marka jalan, rambu jalan, itu kan disub ya. Kalau lingkungan ini saya kira kayak cuaca gitu ya. Hujan Yap. berkabut, cuacanya hujan-hujan dan berkabut. Atau mungkin kondisi, ini jalan itu rusak dan licin, gitu. Ini itu terkait dengan rambunya, ini terkait dengan jalannya. Oke. Kalau orangnya bagaimana? Kantuk, lelah. kurang konsentrasi dan cara berkendara yang mungkin ugal-ugalan ataupun tidak hati-hati. Kalau menurut saya malah orang itu bisa kita bagi jadi dua, jadi beberapa Pak. Misalnya itu skillnya. Skill itu kan terkait dengan apa ya? Caranya dia gitu loh Pak. Skillnya atau apa ya? Keterampilan ya. Kadang kan orang yang atau kalau keterampilan kan lebih ke arah pengalaman ya Pak ya. Nah itu menurut saya berpengaruh juga. Misalnya kan orang baru sama enggak kan juga berpengaruh kan ke tingkat kecelakaan. Nah lalu kalau grupnya kantuk, lelah, kurang konsentrasi itu kayaknya ini apa grupnya ini apa ya? Yang mental begitu loh. Kalau di ergonomi ini bilangnya apa ya? Human error Pak. Kalau saya bilang grupnya human error. Karena kan iya kan. Kalau human error itu kan bisa jadi kesalahannya itu ya dari sisi kantuknya atau lelahnya gitu. Cara berkendara ini apa ya? Mungkin ada yang ugal-ugalan dan kurang hati-hati. Oh itu. Ya berarti keterampilan tadi ya Pak ya, grupnya keterampilan tadi. Siap. Berarti human error dan skill berarti Pak ya. Bisa dibagi menjadi dua itu. Iya, human error. Human error itu kan dari psikologinya dia. Itu dipengaruhi oleh misalnya kantuk, lelah, itu konsentrasi begitu kan. Kalau human itu kan orangnya sendiri ya Pak ya. Tapi kalau skill itu kan kita nggak lepas sama kayak pengalaman tadi. Dan pengalaman itu, nah ini pengalaman kan mempengaruhi cara berkendaranya dia. Atau cara ini misalnya kalau ada kondisi apa itu kan bisa mempengaruhi berkendaraan tadi, bukan ugal-ugalan tapi cara untuk menyelesaikan gitu. Misalnya contoh saya nggak tahu kayak kadang-kadang kan kalau di kapal kan Bapak kan kadang ada badai gitu kan, itu kan terkait dengan decision. Nah kalau badai itu kita harus mengarah kemana begitu. Bang saya sih Pak, kayak saya dengarnya itu kayak di black box itu loh, kayak pesawat itu kan begitu ya. Kalau terjadi hujan lebat dan terjadi badai, saya nggak tahu, kayaknya dengar di berita itu kan kadang ada ya black box-nya diceritakan itu decision dari supir atau decision dari pilot itu apa yang perlu untuk dilakukan kan begitu kan ya. Menurut saya sih gitu. Kalau di sisi pengalaman begitu. Itu sih Pak. Mungkin ada yang ditanya. Nah kayak begini nih. Ini nanti kita akan bisa mengarah Pak ke decision terkait dengan keputusan kita. Misalnya kalau ada kecelakaan bermotor itu misal ini banyaknya kan kecelakaan yang terjadi itu lebih condong pada problem ini kita selesaikan di sisi yang mana begitu. Apakah dari sisi orang, misalnya kayak tadi ya, kalau kita bilang keterampilan itu Bapak bisa kaitkan kan, misalnya kalau kita dari sisi kepolisian kan bagaimana cara untuk meningkatkan keterampilan, itu mungkin dari sisi bagaimana kita melakukan seleksi. Misalnya SIM itu kan nggak semudah itu kan kita beri. Nah, begitu Pak. Apakah di sisi man-nya atau mungkin ini mesin. Nah, ini kenapa kok bisa rem blong? Ini harusnya ditarik lagi. Kenapa kok rem itu bisa blong? Kira-kira apa Pak?
Misalnya apa? Talinya putus. Mungkin kurangnya gitu Pak, kurangnya kegiatan maintenance, ya kan? Atau mungkin, nah ini nanti jadi lagi loh Pak, satu lagi, jadi duri satu lagi. Kurangnya maintenance. Lalu yang berikutnya apa kira-kira? Kenapa kok rem itu bisa jadi blong, cepet blong gitu? Apa tadi? Nah, cakramnya panas karena mungkin penggunaannya kan ya Pak. Penggunaannya yang mungkin terlalu berlebih. Kelamaan gitu. Kayak mungkin kendaraan itu berapa kayak yang sering dipakai begitu ya Pak ya, atau 12 jam full dikerjakan. Nah, apa jalan terus di tol kan bisa jadi. Nah, ini Pak, ini jadi akar lagi. Ini masih kurang ini akarnya ini. Ini saya lihat cuma satu ini. Ini duri besarnya, ini satu kan. Nah, ini harusnya berkaitan. Rem kenapa kok blong bisa lagi? Begitu Pak, menurut saya. Kenapa kok bannya itu bisa aus misalnya? Mungkin umur pakainya juga yang terlalu lama. Nah, ini Bapak bisa kaitkan. Bannya itu juga bisa aus, apalagi misalnya kondisi yang lainnya yang bisa terjadi. Kalau aus itu selain kelamaan, apa ya Pak ya? Mungkin kondisi jalan. Siap medannya. Ya medannya berarti di sini, tapi nggak apa-apa, ini sudah dimasukkan kan ya. Kondisi jalannya yang rusak tadi bisa begitu. Kelistrikan, kalau kelistrikan itu karena kenapa ya kira-kira? Konslet gitu kan maksudnya. Siap konslet maksudnya. Ini mungkin apa? Sama Pak, kayaknya mungkin kurang perawatannya juga. Perawatan atau pengecekannya yang kurang bagus. Atau mungkin juga kondisi ini pada lingkungan. Misalnya itu tadi hujannya itu berangin, nah kan juga mempengaruhi. Ini mungkin cuaca bisa jadi. Ya Pak ya. Lalu kalau tadi Pak, kalau saya sih lebih condong kayak men tadi, ini kan kita bisa human error, ini tarian yang panjangnya, baru kantuk lelah, konsentrasi itu jadi duri yang kecilnya. Itu Pak. Siap. Biar nggak terlalu panjang besar gitu. Menurut saya sih gitu. Kalau yang lainnya case-nya pakai apa? Bebas dah Pak. Punya Pak Jafar ini, kelompoknya Pak Jafar apa? Yap. Pak Jafar dengan siapa ini Pak? Kami ada 3 mungkin dengan Kapten Dani, Kapten William. Oke, siapa? Kalau masalahnya penggunaan. Masalahnya mengenai penggunaan BBM kendaraan bermotor menjadi boros. Maksud ini di mana Pak? Ini motor atau mobil atau kalau menurut kendaraan bermotor Bu? Semuanya. Siap. Oh. Asal muasalnya dari ini ya, masalahnya ya berarti BBM-nya itu kenapa kok Siap. boros gitu kan ya? Yang pertama bisa jadi dari mesin. Lalu metodenya apa ya Pak? Metodenya cara ininya Bu, apa yang bersangkutan penggunaannya Bu. Oh, cara penggunaannya. Oke, terus material itu material BBM. Material bisa dari bahan seperti oli. Oh, berarti bahan untuk pendukung mesin. Siap. Nah, manusia ini Manusia penggunanya orang yang menggunakan. Coba kalau mesin ini gimana? Mesin itu AC nyala nonstop dengan temperatur yang tinggi. Temperatur tinggi itu maksudnya ininya mesinnya jalannya gitu ya Pak? Maksudnya gimana? Temperatur AC-nya maksudnya Bu. Jadi salah penafsiran mungkin. Maksudnya AC nyala tapi full power jadi suhu terendah gitu. Oh salah nulis ini suhu terendah. AC-nya nyala. Oh maksudnya AC di dalam mesin kendaraan itu nyala terus gitu kan Pak maksudnya? Ya dengan maksimal blower sama ya, maksimal suhunya. Maksimal suhu. Memiliki cc yang besar. Ini mesinnya. Oh cc kendaraan mesinnya ya yang terlalu besar. Oh iya bisa. Kayak kendaraan misalnya kalau ya sepeda motor aja ya pakai cc kecil sama besar kan otomatis besaran pakai ininya. Oke. Terus
Kalau CC yang besar ini kenapa? Kalau kita amati lagi kenapa kok kita pakai CC yang besar begitu kan ya? Kayaknya memang dari standarnya. AC ini mungkin karena kebiasaan kalau saya lihat ya. Kenapa AC-nya dinyalakan terlalu tinggi kan karena kebiasaan yang terlalu sering penggunaan AC, gitu kan ya. Kalau material apa Pak? Material oli berarti ya. Di sini Seperti pelumasannya tidak benar Bu, karena mungkin kenapa pelumasan tidak benar karena oli tidak diganti atau gantinya lama, jadi olinya sudah terlalu hitam, ya. terlalu kental. Terus salah oli. Salah oli, yang seharusnya olinya Untuk mesin jadi untuk anu gitu dah Pak. seperti yang 40W mungkin diganti 30 gitu Bu. Dikurangi. Jadi salah oli, siap. Oke, karena tidak tahu, tidak ada manual book. Oke, oh iya ya, tidak tahu itu karena tidak ada manual book. Ini bagus ini Pak. Jadi akarnya lagi. Oke. Siap, sub-subnya Bu. Ya. Kalau metodenya ini apa? Karena salah pakai persneling. Terlalu maksa gitu kan ya. Cara pengemudian yang salah mungkin ya. Kayaknya ya. Itu pakai gigi 1 terus Bu atau gigi 2 Bu? Persneling. Nah ya, oh maksudnya selalu konsisten gitu ya. Kalau konsisten malah benar ya. Saya kira oh salah letak kayaknya ya, gitu kan. Maksudnya gini Bu, RPM-nya tidak sesuai dengan persneling. Jadi misalnya sudah waktunya gigi 3, Nanti. tapi dia di gigi 2 kayak- terus, padahal suaranya udah ngeden gitu RPM-nya. Ya. Oh ya, aku salah. Tidak dengar suara tidak dengar. Tidak dengar karena benar terganggu. Kayaknya dia itu mungkin bisa jadi tidak tahu, Pak. Bukan tidak dengar. Karena mungkin tidak, kalau menurut saya mungkin tidak, ini boleh lah, mungkin tidak pendengarannya tidak terganggu. Tapi kalau menurut saya malah mungkin belum tentu berpengalaman tadi, Pak. Pengalaman tadi kalau menurut saya. Ya dia itu tahu kalau suaranya gitu, tapi mau gimana lagi? Kan biasanya gitu Pak. Ini kenapa ya kadang kan contoh ya aja lah, kenapa ya kok kipas anginnya kok kletek-kletek gitu. Tapi kan kita kalau mau benerin juga bingung, nggak tahu begitu. Mungkin bisa jadi gitu, orangnya itu karena nggak tahu. Dia tahu kalau suaranya begitu, tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Berarti apa ya? Berarti Dikira metik mungkin. Nah, bukan karena pendengaran terganggu, tapi ya ini mungkin bisa jadi ya satu. Ini ditulis saja kalau menurut saya. Jadi garis pertama pendengaran terganggu. Yang kedua, ya ini mungkin audionya keras dan pendengarannya bisa jadi tidak terganggu gitu ya Pak. Karena mungkin yang kedua itu karena tidak tahu gitu Pak. Saran saya sih bisa jadi tidak tahu. Gitu. Ini ada bagus apa? Ada dirinya lagi lah menurut saya. Mengemudi terlalu cepat. Kayaknya bukan cepat ya, ugal-ugalan mungkin Pak. Kalau menurut saya ya, ugal-ugalan itu ikut di mana ya? Ini ya orangnya. Metode ya berarti. Iya Pak, hampir mirip ya. Apa bedanya mengemudi terlalu cepat dengan kebiasaan mengemudi yang jelek? Metode Bu, kalau ugal-ugalan. Ugal-ugalan itu metode, maksudnya zigzag gitu tak Pak, maksudnya? Ya itu Bu, sering pakai RPM tinggi. Oh, hampir-hampir mirip ya berarti. Mengemudi yang terlalu cepat, ini kayaknya hampir sama menurut saya. Terlalu terlambat ke kantor, tidak sabar. Ini ke orang ya ini Pak, hampir mirip kalau menurut saya. Kalau kebiasaan itu ya ini mungkin Pak, kalau saran saya. Jadi naik turun ini bisa. Terus orang itu mungkin dari sisi keterampilan, cara mengemudinya, keterampilannya. Menurut saya langsung ke keterampilan. Nah, keterampilan itu kenapa? Mungkin karena ini tadi kurang pelatihan, dan karena dia itu mungkin ini hanya sekedar bisa aja. Pelatihan terus ini ya kayak istilahnya itu. Ya pokoknya bisa lah Pak begitu. Kadang kan sekarang banyak ya dapat SIM itu
bisa, yang penting kan dia bisa gitu. Tapi kalau jalan itu ya pokoknya jalan lah gitu. Jarang melakukan perawatan. Ini boleh nih. Kayaknya ini bisa dikaitkan Pak. Melakukan perawatan ini di sisi mesin gitu. Kalau orang mungkin orang ini menurut saya itu hampir mirip ya dengan metode. Malah bisa jadi metode manusia ini bisa dikaitkan Pak. Metodenya itu di sini. Metode. Lalu di sini keterampilan dan pengalaman begitu ya kalau menurut saya. Seperti itu. Lalu error juga Pak, human error seperti yang tadi punya kelompoknya Pak Aji itu bisa dikaitkan. Jadi kan manusia kan bisa jadi dia melakukan kendali dari sisi metode gitu kan. Bisa kendali dari sisi metode, human error dan mengenai keterampilan juga gitu. Menurut saya sih itu. Kalau ini metode ini itu malah bisa kita kaitkan pada metode secara luar. Misalnya kalau kendaraan boros itu mungkin itu bisa jadi dipengaruhi faktor lingkungan tadi bisa dikaitkan Pak. Kayak grupnya tadi Pak, apa itu? Nah, lingkungan itu kan mungkin mempengaruhi hal-hal yang lainnya kan. Misalnya kan kayak tadi, misalnya kalau kondisi jalannya itu bergeronjal, itu apakah juga mempengaruhi nggak kondisi pada ini kendaraan BBM-nya. Geronjal itu kan juga ya kali aja geronjalnya atau mungkin suhu itu juga mempengaruhi kebutuhan dari mesin dan akhirnya mempengaruhi dari sisi BBM. Misalnya begitu. Misalnya ya Pak ya. Sekarang kayaknya banyak yang nggak pakai BBM Pak. Sekarang trennya kayaknya banyak motor listrik ya. Di tempat kami yang di ITS itu Sepeda listrik Bu. sepeda motor listrik. Tapi kalau mobil saya nggak tahu. Kalau mobil Masih itu sedikit Bu. iya sedikit. Tapi kalau motor ini banyak loh Pak. Saya lihat katanya yang gesit itu loh Pak. Gesit itu kan punya ITS itu yang dijual ke ekspor ini. Malah lakunya ke ekspor itu Pak. Kalau nggak salah itu kemarin kan di warehouse-nya ini kan di dekatnya Keputis itu di dekat rumah saya yang di Keputih itu. Kalau nggak salah mereka itu mulai ekspor ini ke Afrika itu Pak katanya. Jadi pasarnya itu banyak yang ke Afrika. Harganya lumayan sih kalau mahal tuh kalau ke sini. Sekitar berapa kemarin nawarkan? 35-an kalau nggak salah. Tapi cuman nggak tahu untuk model perawatannya itu gimana. Maksudnya kan biasanya kalau motor-motor itu kan ada garansi di awal itu kan ya. Cuman nggak tahu saya. Dalernya banyak juga sih kalau sekarang ininya. Cuman nggak tahu. Yang hampir suaranya malah nggak ada kayaknya. Kalau di sini Bapak bilang ada suara mesinnya, itu kayaknya mereka malah nggak ada suaranya. Jualan motornya itu. Maksudnya motor listrik itu loh Pak. Beda dengan motor BBM yang tenaganya itu lebih terdengar gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau emisinya itu sampai sejauh mana. Katanya ngecas itu bisa ditunggu di warkop begitu Pak. Kayak ngecas HP ini loh, kita ngecas HP gitu loh. Katanya gitu. Jadi ngecasnya nggak kayak besar gitu loh, enggak. Jadi dicopot itu bisa. Katanya sih. Itu kayaknya menarik itu Pak. Malahan pengembangannya. Nah itu nanti kayaknya bisa kalau banyak tenaga listrik sekarang mulai berkembang, ya kemungkinan pengembangannya itu bisa akan lebih banyak lagi. BBM yang sekarang beredar ya mungkin bisa jadi sudah tertinggal gitu. Saya nggak tahu apa di beberapa instansi yang tempat Bapak itu sekarang sudah mulai pakai tenaga listrik sebagai salah satu alternatifnya. Itu bagus juga loh kalau bisa Bapak kembangkan PTA-nya. Kalau saya kan ada sel surya itu sekarang nggak tahu atau mungkin ada inovasi gitu loh Pak. Kali aja kan kayak bangunannya itu sekarang jadi tenaga surya gitu. Katanya sih saya nggak lagi. Alatnya sekarang lebih murah dibandingkan dengan yang dulu. Kali aja siapa Pak Adil itu yang suka ya. Pak Adil kan bukannya dari elektro ya? Backgroundnya apa? Listrik kan ya?
laut mungkin Ibu. Oh laut Pak. Ada yang ya mungkin Bapak bisa mulai kembangkan. Itu bagus itu Pak, kan belum ada yang itu mengangkat begitu ya energi terbarukan. Sekarang kan mulai booming itu Pak, permasalahan energi terbarukan itu. Kebetulan disertasi kami nggak mengangkat begitu. Kalau yang ya banyak sekarang kan mengenai energi terbarukan. Gitu, mungkin ada yang lain. Ini saya coba yang punya Pak Gilar. Siap Ibu. Ya, Kami buat simple gitu biar mudah. dari ini apa Pak masalah? Oh kapal Ya. kandas. Ini masalah yang kemarin itu ya di terusan Suez itu ya? Atau di terusan yang ini? Itu kan Ini maksudnya? pernah kita alami nih, mungkin Ibu. Oh iya dah. Oh Ya. iya Pak. Kapalnya kandas gitu. Siap. Nah, ya, ini karena Siap. oh. Kalau ini sumbu yang awal ini mana Pak? Garis awalnya mana? Ini ya Ini Pak. dari belakang Ibu, siap. Ini Dari ya berarti. mulai konsleting. Iya, soalnya ini kan kayak ketumpuk gitu loh Pak. Berarti ini ya konsleting. Kalau ini ya apa namanya yang tali besarnya itu konsleting, lalu Kebakaran. ini kebakaran, blackout ya Pak ya. Ya. Kebocoran. Ya. Oke. Konsleting ini gara-gara kelalaian. Sama kelalaian, siap Ibu. Tidak mengecek kesiapan sebelum dan sesudah. Pengelasan, ya. Oh pengelasan. Siap. Oh karena akibat pengelasan. Siap Ibu, siap, betul. Ini pengelasan ini biasanya sesudah dan waktu kondisi kapal ini berjalan nggak Pak? Atau Enggak dia Ibu, lagi berhenti? waktu sebetulnya kan ini memang real terjadi Ibu waktu di Armada 2 Armatim waktu itu, siap. Jadi posisi kapal sedang perbaikan replet Ibu. Oh justru Ya, sedang sandar. Sandar. Oh saya kira dia lagi jalan gitu loh. Oh ini berarti kondisi dia lagi sandar. Ya. Oke berarti ini karena kelalaian orangnya ya Pak ya? Siap, siap. Tukang lasnya sama personil KRI-nya sendiri. Ya. Jadi human error tadi. Ya. Mungkin human error-nya itu karena tidak dilakukan pengecekan atau mungkin karena tadi Pak dari sisi keterampilan Pak. Siap. Belum ahli begitu loh Pak maksudnya. Siap Ibu. Ya. Tapi misalnya Pak ya, ini contoh Pak ya. Kalau dari sisi pengelasan itu mereka pasti sudah punya apa ya? Sertifikasi sendiri ya? Siap. Sebetulnya diharuskan seperti demikian karena tapi di lapangan banyaknya cabutan semua Ibu. Hanya kepalanya saja yang punya sertifikasi pengelasan. Oh. Kalau dari yang pengerjanya, ya pokoknya bisa gitu aja ya? Siap, siap. Loh Pak, kalau ini dia bilang konsleting itu kan karena dia itu dilakukan pengecekan. Bukannya kalau sudah mati kan sudah bukan ya Pak? Biasanya pengecekan dari siapa ini Pak? Siap, maksudnya dari sebelum pengelasan dilaksanakan pengecekan dulu dari mulai trafonya sampai dengan alat lasnya sendiri, siap. Nah, berarti berlistriknya ini dan lain-lain. berarti kasih pengecekan, ini tidak melakukan pengecekan, ini Bapak bisa tarik lagi berarti. Dari siap, tadi Ibu. Bapak kan bilang avometernya atau apanya, nah begitu. Siap, siap. Bisa jadi. Nah itu kelalaian ini kan dari orangnya kan karena Siap, gitu. Ibu. Lalu yang ini Pak, kebakaran. Siap. Bukannya Akhirnya, ini itu akhirnya, ya akhirnya kan? terjadi kebakaran, siap. Nah ini berarti bukan jadi ininya Pak, bukan jadi penyebabnya kalau saran saya. Kapal itu tenggelam karena kebakaran gitu dah maksudnya. Karena ini Bu, karena ada kebocoran lewat ini ada di tulang yang ini Bu. Tulang yang Air masuk lewat lokasi pengelasan, siap, di tulang terakhir Bu. Yang kebocoran Ibu. Kebocoran mana kebocoran? Oh ini. Ya. Oh berarti ini kan awalnya kan tenggelam itu bisa Ya. jadi karena konsleting, Ya. lalu kebocoran, gitu Lalu kan? kebakaran Ibu. Ya. Oh berarti ini itu kondisi-kondisi ya Pak ya. Kalau Kondisinya, misalnya terjadi apa namanya konsleting itu hal yang berpengaruh itu apa saja begitu kan ya? Siap, maksud kami demikian Ibu.
Nah, itu. Oh, berarti gini, Pak. Kalau saran saya, ini kan kelalaian itu kan dari sisi orang. Siap. Nah, ini kan pengecekan. Pengecekan itu menurut saya satu garis sendiri. Nah, Oh, berarti nanti tidak baru. cabang dari kelalaian Ibu. Ya. Enggak. Ya. Kelalaian itu kan karena keterampilan. Kelalaian bisa jadi salah lihat dan yang lainnya. Lalu kan Ya, ini Bu. kan kebakaran. Kebakaran itu terjadi karena apa begitu? Bisa jadi konsleting, ya kan? Konsleting tadi, atau mungkin bisa jadi apa? Ya. Konsleting ya biasanya ya. Terjadi konsleting yang kebetulan di tempat yang rawan. Maksud kami yang dindingnya ada peredam panas itu mungkin itu kan mudah sekali terbakar. Berarti kalau misalnya begini Pak, kalau kebakaran itu misal saya nggak tahu ya, apakah bisa terjadi karena suhu lingkungan yang terlalu tinggi juga bisa nggak? Setahu kami tidak bisa mungkin. Oh nggak ada. Nggak Kecil bisa. kemungkinannya, siap. Kecil ya berarti ya Pak. Maksud Ya. saya begini kan bisa jadi kebakaran itu dipengaruhi oleh apa saja. Kayak tadi kan bisa jadi konsleting tadi kan. Ya. Konsleting itu kan ikut yang di atas ya. Konsleting sendiri kalau tadi kan pengelasan. Kalau ini kan konsleting listriknya begitu kan ya. Ya, terjadi di tempat yang kebetulan di situ ada peredam pada dinding kapal itu mungkin itu yang berupa Nah, ya. seperti ya. Ya, berarti kan karena konsleting sendiri, listrik atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, ini mungkin Bapak Ya. bisa kaitkan kondisi konsleting apa begitu. Kalau ini kan sudah jelas karena pengelasan. Siap, Bu. Siap. Tuh. Ya, karena mungkin ketersediaan ini. Ketersediaan ketersediaan yang kurang kalau menurut saya. Siap. Jadi penempatan aparnya tidak tepat gitu Ibu. Selain memang Iya, siap. mungkin bisa jadi Susah tidak dijangkau, siap Ibu. mungkin apar begitu ya Pak ya, apar aja. Lalu Ya. Bapak bisa kaitkan karena lokasi yang tidak tepat atau mungkin malah kurang banyak gitu Pak. Kan hari itu kan ada isu kan ya. Kebakaran itu sebenarnya bisa jadi resiko itu kita minimalkan bila jumlah aparnya itu banyak gitu. Siap. Diharapkan demikian Ibu. Iya. Diharapkan jumlahnya banyak. Saya masih ingat kok, kan kalau di Surabaya itu loh Pak, Surabaya itu kan hampir kalau kebakaran itu mesti habis kan, satu rumah gitu. Nah karena kenapa? Siap. Ternyata menunggu terlalu lama begitu. Nah akhirnya saya ingat saya itu ya, yang zamannya Bu Risma itu. Akhirnya pemadam itu kan bukan di lokasi kan, kalau nggak salah saya ingat saya itu. Sekarang itu pemadam itu paling Ya. tidak di kecamatan, itu ada satu mobil pemadam. Nah itu biar lebih cepat gitu. Nah itu artinya kan Siap Ibu. bukan jadi lokasi tapi jumlahnya itu bisa. Tuh sih Pak. Siap. Bisa dikaitkan. Ini apa Pak? Blackout itu apa Pak? Saya kurang tahu. Blackout itu mati listrik secara total Ibu, satu kapal. Oh mati listrik. Bisa ya? Bisa Ibu, siap. Itu Yaitu kalau- bisa secara disengaja maupun akibat sesuatu hal yang mengakibatkan bisa generatornya harus mati Ibu. Itu mati mungkin gara-gara ada mesin yang kayak istilahnya Ya mungkin overhead Ibu dan lain-lain. ya Siap. terlalu panasan gitu ya. Ya. Oh gitu. Jadi Bapak kaitkan apa ini? Kami mengaitkannya terpaksa melakukan blackout karena kebakaran udah mulai besar gitu Ibu. Oh. Loh, berarti ini kan kegiatan Pak yang dilakukan. Bukan. Sebentar. Kan tadi kan Bapak kan bilang kalau tenggelam itu dikarenakan ini kan kondisi kebakaran, kondisi konsleting, dan Siap. kondisi blackout-nya. Siap. Bukan ini kan, maksud saya begini, karena ada kebakaran maka dilakukan blackout gitu kan? Bukan Siap. kan? Karena kebakaran dilakukan blackout secara terpaksa gitu Bu, secara manual, bukan karena otomatis mesinnya. Nah ini bisa kenapa generatornya. kenapa nggak dimasukkan ke sini aja Pak? Kalau menurut saya. Oh, siap Jadi Bu, kan siap. satu grup kebakaran. Kalau ini kan karena pengelasan gitu kan, berarti Siap. kan ada jenis tindakan lain begitu yang dia itu salah gitu. Kalau ini kan kebocoran, mungkin bisa jadi dari lingkungan. Oh, Gitu siap. kan? Siap. Berarti dimasukkan ke kebakaran maksudnya demikian Ibu. Kalau saran saya sih. Atau mungkin ada lagi, misalnya kenapa kok kandas itu atau tenggelam. Kalau ini Pak, yang kayak kemarin itu Pak, bisa nggak karena
apa ya, lingkungan di luar, pengaruh lingkungan. Misalnya ditabrak apa begitu. Tapi ini berhenti ya, Bapak berhenti Ya, ya. posisinya sandar Ibu. Posisi sandar. Ya, sedang Jadi, perokok lah. oh, kalau sandar ya berarti 3 ya. Maksud Siap. saya kalau di laut itu kan banyak kondisi yang terjadi di luar malahan kan gitu Ya. kan ya. Dan Cuaca. sebetulnya ditambah sama kejadiannya tuh larut malam Ibu waktu itu. Jadi nggak ada personil yang cukup di kapal. Nah itu Pak, berarti ya ini kalau menurut saya nanti kan bisa jadi ke APAR tadi. APAR dipengaruhi apa? Peralatan, penempatan, personil gitu. Menurut Ya. saya ini di grup ini. Oh siap. Personil kami masukkan di Mm-mm. depan Ibu. Siap. Di APAR-nya. Siap. Kan karena untuk mendukung penyelesaian kebakaran kan bisa jadi di situ. Siap Bu. Siap. Itu. Ya, ini apa Pak? Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Nah ini mungkin kalau nanti kita diskusi, ya mungkin saya nggak tahu ya Pak ya, ini nanti jadi bahan UTS atau yang lainnya. Ini juga perlu untuk dijelaskan ya Pak, karena kan nggak mungkin kalau kita baca begini, tapi nggak dideskripsikan gitu. Kalau di PPT kan Bapak bisa menceritakan, tapi kalau nanti kita ujian, Ya, Ibu. untuk membuat, ini Bapak menceritakan ya, apa yang dibuat di ini Pak, apa namanya, duri awal. Nah duri yang selanjutnya itu isinya terkait dengan apa gitu. Ya. Izin Ibu, izin bertanya Ibu. Iya Pak. Kami sempat lihat-lihat juga di YouTube itu proses pembuatan fishbone diagram ini. Itu kan ada X1, X2, X3, X4 gitu Ibu. Iya. Itu bagaimana Ibu? Kalau ini dipasangkan bisa Ibu? Siap. Misalnya begini Pak, contoh ya Pak ya, saya ngambilnya itu kebakaran. Ini yang paling gampang aja kalau menurut saya. Yang faktornya banyak ya. Ini, saya ambil yang faktor paling banyak ya, biar biasa jadi X. Ini Ya. kan kebocoran. Ini asumsi saya X-nya itu adalah variabel Pak. Nah ini adalah nilai Y. Nah X-nya itu misalnya gini, kebocoran itu dipengaruhi oleh X1. X1-nya misalnya air masuk lewat lokasi pengelasan. Nah itu sebagai X1. X2 karena personel yang terbatas. X3 pompa manual yang terbatas. X4 ini saya asumsikan sebabnya. Nah, dengan begini ini ya, satu bagan ini itu kita bisa menyelesaikan. Misalnya kita menyelesaikan apa? Nah, menyelesaikan masalah ini dengan per masing-masing kota ini, atau mungkin sebelum kita menyelesaikan masing-masing kota itu kita melihat kaitan korelasi yang ada di dalamnya. Tadi kan Bapak bilang X tadi kan ya Pak. Nah berarti kan itu seperti pendekatan metode apa? Siap Ibu, siap. Regresi Pak. Atau siapa yang kemarin pakai SEM itu? Pak Zun. Nah itu. Dengan menggunakan faktor analisis. Pendekatan faktor analisis akan banyak sekali metodenya. Siap Ibu. Dengan menggunakan regresi tadi kan nilai X tadi. Atau mungkin dengan menggunakan SEM. Kalau SEM pasti harus ada keluar munculnya Pak indikatornya. Contoh misalnya personel yang terbatas itu ada indikator kalau kita menyebutnya di SEM itu. Gitu. Siap. Bukannya ini Bapak latek ya? Oh bukan ya? Belum ya? Belum Ibu. Siap. Oh belum. Ya itu nanti Bapak coba kaji lagi di latek itu menurut saya. Banyak masalah itu begini Pak yang penggunaan pendekatan SEM itu. Biasanya rata-rata kalau yang pakai SEM itu yang jurusan manajemen gitu, manajemen ekonomi itu kan pakainya begitu. Nah, pendekatan SEM itu ya banyak sekali kasusnya yang bisa angkat. Ini juga bisa. Misalnya kayak tadi kan kebocoran. Atau mungkin pakai regresi linear biasa, bisa. Nah, nanti dari regresi itu apa sih kalau bisa tahu? Outputnya apa? Masih ingat Pak? Outputnya apa Pak? Bisa mengetahui hubungan korelasi. Dampak korelasi yang paling besar dari masalah kebocoran ini, itu yang mana? X apa? Nah, itu kita bisa mengambil begitu, Pak. Itu kan bisa. Jadi contoh misalnya, kebocoran, kan ini kan dari pengalaman Bapak pasti Bapak tahu ya. Tapi kan jawaban Pak Gilar
kalau jawaban Pak Aji dan jawaban beberapa rekan-rekan yang lain itu bisa jadi berbeda. Berbeda, ya. Iya, contoh air, ya menurut saya yang paling sering kebocoran itu ya karena orangnya ini personil yang misalnya tak terbatas gitu. Nah, dengan hubungan korelasi tadi itu kita bisa mengambil hubungan pengaruh kebocoran itu paling penting itu adalah di misalnya tadi personil. Maka apa yang dilakukan? Nah, perlu nanti ada kajian lagi. Personil yang terbatas itu harusnya ditingkatkan seperti apa? Apakah ditingkatkan dari sisi keterampilannya atau dari jumlah gitu? Ya. Memang pendekatannya perlu dalam lagi, tapi paling tidak dengan pendekatan itu kita bisa tahu. Mungkin itu sih Pak, kenapa Siap, Ibu. Pak ada X-nya. Nah nanti ya kalau Bapak ngambil lagi X-nya ini, misalnya ini ya satu grup, nah ini kan ada ranting kecilnya, mungkin Ya. dia banyak lagi, nah itu bisa Pak dengan X yang lain. Gitu. Siap Ibu, siap. Mungkin gitu, ada yang ditanya dulu. Ini bisa menguatkan Pak, misalnya nanti kalau kasusnya Bapak ini terkait dengan problem yang di TA itu problem apa gitu ya. Nah ini Ya. Bapak tunjukkan, saya ngambil dari skop yang ini gitu. Atau skop yang mana begitu. Oh, Ibu dari ranting yang mana gitu? Dari ranting yang mana? Ya. Kalau masalah ini. Kalaupun misalnya ini contoh ya Pak ya, kapal tenggelam. Kan fenomena ini kan dimunculkan di latar belakang. Meskipun Ya. kelihatannya rantingnya kayaknya di TA di latar belakang itu masa langsung menunjukkan ini enggak. Cuman kan alur ceritanya bisa kita bawa Pak di sini. Siap Ibu, siap. Kapal tenggelam itu karena misal korsleting listrik gitu kan. Nah, itu Bapak cerita gitu kan di paragraf 1. Paragraf 2 tentang kebakaran, paragraf 3 mengenai kebocoran. Nah, berdasarkan dari analisa misal cerita ini tadi. Nah, itu yang sering terjadi itu dari sisi kebocoran. Nah, akhirnya kan bisa cerita kerucut tadi. Gitu. Siap Ibu, siap. Kalau bikin proposal itu biasanya justru yang latar belakang itu sih Pak, yang susah kalau saya. Biasanya ngerjakannya nomor 3, 2, baru nomor 1. Yang sering banyak revisi itu Bu. Iya benar. Kalau 3 kan sudah ada pasti. Kita kan Ya. sudah mengikuti, Bapak kan pasti sudah punya metode gitu kan. Nah, ngerjakan bab nomor 3 ini harusnya sudah bisa Bapak. Punyanya Pak Jafar ini harusnya sudah jadi nih kayaknya. Siap, Jafar memang terbaik Ibu. Iya kayaknya sudah jadi ya Pak. Ini grupnya kan sama. Kan sudah jelas kan pemilihan dari master gitu kan. Pasti kan sudah kelihatan ya Pak metodenya itu. Bab 3-nya sudah selesai nih pasti. Sudah selesai ANP Pak. Bu nanti. Sudah mendahului selesai Bu. Iya kayaknya udah ini. Iya. Siap. Iya. Masih dipikirkan metode ANP. ANP loh, berarti kan sudah kan ya Pak. Tinggal nanti latihan belajarnya kan. Nanti Bapak tinggal ngambil aja. Senior yang dulu mengerjakan ANP itu siapa itu misalnya? ANP Dani, aja. Pak Dani. Pak Dani TI berapa Pak? Pak Dani Setio ini Bu sekarang udah buat kesimpulan. Oh, udah bikin kesimpulan loh. Udah simpulan. Iya Pak. Bab 3, 2 itu sudah beres. Bapak nanti kalau tinggal nanti bab 1, ya nanti itu lebih tapa. Kalau menurut saya rada susah. Saya kalau jujur aja saya bikin bab 1 itu kadang masih muter gitu ya Pak ya. Kalau saya sih. Bisa jadi nanti kalau mengerjakan bab 5 atau sampai bab terakhir, bab 1 itu masih di otak-atik Pak. Begitu. Kalau bab 2, bab 1, bab 2, bab 3, waduh kok saya rasa kok gampang ya, tinggal kan sekarang banyak ya Pak ya aplikasi itu ya. Nah, tinggal Bapak baca, tinggal redesign gitu. Bisa ini kayaknya. Desain template dan yang lainnya gitu. Itu Pak kayaknya. Justru ini Pak, kalau saran saya bikin ini kan Fishbone itu kan ya kayak tadi alur cerita, membawa alur cerita dari masalah tadi yang Bapak perlu angkat itu menurut saya. Iya gitu, gampang nanti Pak Jafar. Jin Bu, kalau Jin tanya Ibu, kalau di sebuah perusahaan yang besar gitu, maksudnya perusahaan seperti semen Gresik dan lain-lain, biasanya fishbone diagram ini
dibuat terus ditempel di dinding itu agar semua personil mengetahui? Biasanya gitu nggak, Bu? Enggak, Pak. Biasanya ini ke arah divisi-divisinya. Jadi kalau ditempel di dinding itu ya mungkin enggak ya, Pak, ya ekstrimnya. Cuman mereka Ya. lebih ke ini divisi atau grupnya pasti dia punya manajemennya. Cuman kan ini begini, Pak, ini kan bukan salah satu konsep begitu ya. Pasti biasanya yang nanti terpakai itu manajemen resiko itu, Pak. Jadi dari aplikasi manajemen resiko seperti setiap divisi itu kan ya kalau di perusahaan itu pasti punya, Pak, kan ISO 31000 itu per divisi pasti punya satu tanggap darurat manajemen resiko. Nah, ini terkait dengan masalah ini. Kalau kalau yang di risk ini cuma satu masalah loh, Pak. Ini satu cuman kapal tenggelam. Kalau Bapak manajemen resiko, seluruh resiko yang ada pada divisi itu semuanya diungkap, ditulis. Dan bagaimana pencegahannya harusnya ada dan terdokumen. Gitu. Kalau ini kan hanya mengetahui satu masalah kan, Pak. Dia belum sampai ke problem masalah ini harus diselesaikan dengan cara yang seperti apa. Ini belum ke problem belum ke penyelesaian. Yang biasanya ada ya itu dokumen manajemen resiko. Itu pasti punya. Dan beberapa kalau di industri itu berlomba, Pak, kalau 31000 karena kan dia perlu sertifikasi itu. Nah, itu nanti akan dibawa ke partner mereka kan, apakah ke customer atau perusahaan partner mereka, supplier atau perusahaan-perusahaan yang lainnya itu. Begitu. Itu, Pak, biasanya dokumen. Itu kalau dokumentasi manajemen resiko jarang kayaknya. Saya makanya nggak tahu. Saya juga baru tahu kalau nggak ada mata kuliah manajemen resiko ya. Kalau di tempat kami ada itu, Pak, manajemen. Dulu pernah kami terima pas di iya. AL, Ibu. Apa, Pak? Di mana, Pak? Di AL, Ibu. Oh, di AL. Nah, itu kalau pengembangannya kayaknya Bapak melihatnya kok manajemen resiko aja ya begitu. Tapi sekarang banyak, Pak, pengembangannya. Jadi dari modul itu banyak sekali sekarang pengembangannya. Misalnya kan HOR ditambah dengan manajemen resiko begitu. Yang punyanya Pak Indarso. Banyak. Manajemen resiko pada divisi tertentu. Kalau Indarso kan divisi kapal perang. Nah, nanti Bapak bisa kaitkan ke divisi khusus supply apa gitu. Jadi tujuannya ya itu tadi. Sebelum ada masalah, itu kita bisa tahu pencegahan yang dilakukan dari masalah itu seperti apa. Itu sih, kalau dampaknya itu begitu. Itu, Pak, maksudnya. Ya. Mungkin ada yang ditanya dulu ya. Ini nanti yang lainnya bisa mengikuti ya, Pak, ya, menurut saya. Jadi kalau yang di beberapa grup yang tadi ada, itu biasanya sedikit yang membahas hanya cuma satu duri aja. Nah, paling tidak bisa dikaitkan ini kalau yang grupnya Pak Gilar ini sudah ada, duri yang selanjutnya ini sudah ada. Gitu. Dan kalaupun tadi yang sarannya Pak Gilar ada yang di penelitian itu ini malah disederhanakan, Pak. Dia pakai X1, X2, tapi X1, X2 itu juga perlu ditulis di bawahnya. X1, X2-nya itu isinya apa? Karena kan ini banyak kan kalau begini penyelamatan gitu kan. Poinnya itu terlalu banyak, panjang. Nah, ini biasanya karena nggak praktis, itu kita pakai variabel, lalu variabelnya nanti didefinisikan di bawahnya. Tuh. Itu, Pak, untuk ulasannya. Mungkin ada yang ditanya dulu. Saya coba cari materinya dulu. Kalau Pak Jafar menurut saya segera dikerjakan, Pak. Kalau dibanding kelamaan nanti lupa, Pak. Apalagi kan kalau ini kan banyak jeda kan. Maksudnya banyak jeda itu nanti ya kita nggak tahu ya, Pak, ya. Kadang-kadang kalau kondisi saat ini tuh kadang sekarang katanya virusnya cuma Omicron, nanti nggak tahu ada virus-virus yang lain. Tapi sebelum nanti ada lockdown lagi, nah data ini kan kemungkinan kalau kita bisa ngambil data ya secepat mungkin gitu.
kemarin itu tahun lalu itu rasanya susah. Karena kan dulu masih masa corona itu ya terlalu strict gitu ya. Untuk ngambil ke beberapa tempat-tempat tertentu itu terbatasi gitu. Biasanya terbatasi. Ini Pak, mungkin yang selanjutnya itu adalah terkait dengan cybernetic. Nah ini cybernetic itu adalah pendekatan yang sifatnya itu adalah partikular dari sistem thinking. Ini mungkin saya mau review dulu ya. Sistem thinking itu adalah bagaimana cara kita untuk berpikir secara berkaitan. Jadi kalau dikatakan sistem thinking ya berarti kan berpikir sistem kan ya. Jadi hal-hal yang kita masukkan dalam satu masalah itu tidak berpikir secara partikular, berpikir secara khusus saja, tapi secara umum dan secara berkesinambungan. Begitu kan kalau yang kemarin. Jadi kalau pendekatan cybernetic ini sistem thinking yang digunakan secara konsep maupun operasional dan dilihat sebagai peraturan dasar dari teori general sistemnya. Nah, ini biasanya digunakan, cybernetic ini adalah ilmu pengendali dan komunikasi pada sisi hewan dan mesin yang berhubungan pada prinsip alam yang dapat diaplikasikan dari sisi sistem teknik dan sisi kehidupan. Gitu. Nah, kalau kompleks dari aplikasinya, cybernetic ini banyak sekali digunakan. Gitu. Nah, gambaran dari cybernetic itu sebenarnya hampir mirip dengan saat kita belajar dengan menggunakan Stella, Pak, di penggambaran hubungan kausal. Nah, ini rencana saya yang untuk yang berikutnya nanti di hari Rabu kayaknya ya. Hari Selasa kan masih di kualitas ya, hari Rabu itu pagi. Nah, itu nanti Bapak coba siapkan dulu. Kita kemarin kan Bapak membuat hubungan di dalam kausal kan. Nah, besok kita akan belajar lebih dalam bagaimana membuat hubungan kausal. Begitu. Nah, di sini mungkin tergambar tadi kan di cybernetic. Di cybernetic itu nanti kita akan menggambarkan hubungan dalam feedback sebagai kontrol. Jadi kaitan feedback kontrol ini digambarkan di dalam sistem kita. Karakteristiknya itu adalah karakteristik seperti yang kemarin di kausal. Jadi kausal itu kan ada yang sifatnya itu adalah closed dan open loop. Nah, strukturnya yang di cybernetic adalah closed loop. Hampir-hampir mirip kan? Cuman tujuannya adalah sama-sama menggambarkan hubungan keterkaitan antara hubungan variabel yang ada di dalam sistem. Karena kan kita masih berpikir secara sistem. Gitu. Nah, kaitan kalau di beberapa pendekatan yang lain, itu saya nggak bilang bahwa pendekatan sistem sebagai acuannya, Pak. Karena dia hanya membatasi dari problem yang sudah ada. Contohnya, misalnya pendekatan kita melakukan pendekatan menggunakan metode ANP atau mungkin menggunakan SEM gitu. Analisa variabelnya adalah variabel tertentu, di mana variabel yang kita gunakan adalah variabel yang bersifat terukur atau kuantitatif.
Nah, kalau bentuk parameter-parameter yang ada di cybernetic atau di bentuk kausal, itu kita tidak membatasi apapun dari sisi variabel. Jadi variabelnya mau kualitatif, mau kuantitatif, itu nggak jadi masalah, Pak. Pokoknya kita bisa menggambarkan kondisi sistemnya secara real di bentuk hubungan feedback tadi. Begitu. Nah, sistem ini dapat disebut sebagai sebuah sistem yang cenderung mempertahankan penentuan hubungan. Jadi karena ingin melihat suatu sistem, maka kita perlu menunjukkan deskripsi hubungannya. Kalau di risk picture itu adalah kita menggambarkan keterkaitan dalam suatu pihak, tapi kalau di dalam penggambaran cybernetic ataupun di hubungan kausal, itu bukan lagi kita membahas terkait dengan pengaruh pihaknya ya. Tapi variabel ini itu posisinya dari sisi mana? Itu yang paling penting, Mbak. Contoh misalnya kayak kemarin kita melakukan analisa gitu ya. Atau mungkin problemnya itu misalnya problem corona gitu. Nah, kita mau memunculkan variabel terkait dengan infeksi virus. Nah, variabel infeksi virus itu adalah pemilik dari stakeholder manusia. Jadi yang terinfeksi virus itu adalah dari manusianya. Sedangkan contoh, infeksi virus ini dapat dilakukan dengan melakukan apa tadi? Misalnya kita melakukan booster vaksin gitu. Memberikan dosis vaksin booster, misalnya booster. Nah, itu siapa? Nah, itu kewenangan dari sisi rumah sakit, kan begitu. Nah, jadi artinya apa? Kalau di penggambaran di kausal, itu akan kita lebih mendetailkan kembali, Pak. Setiap keterlibatan dari pihak, itu akan kita breakdown. Oh, pihak ini memiliki wewenang variabel A, variabel B, dan variabel C. Seperti itu. Itu maksudnya konteksnya. Jadi hubungannya akan sangat terkait antara risk picture, antara kita membuat hubungan kausal atau cybernetic. Nah, itu akan saling terkait. Gitu. Di sini ditulis simbol dan terminologi standar diperlukan untuk menyamakan persepsi komunikasi antara peneliti dalam bidang-bidang yang berbeda. Jadi artinya kita perlu adanya simbol. Kalau di cybernetic dia melibatkan simbol, Pak. Tapi kalau kita di Stella itu kita tidak perlu simbol, tapi kita menjelaskan arti dari suatu variabel itu tadi. Gitu. Simbol yang digunakan adalah anak panah yang menunjukkan tanda atau perintah. Nih, jadi anak panah itu menunjukkan perintah atau pengaruh begitu ya di dalam suatu variabel ke variabel yang lainnya. Output tidak dibandingkan dengan input, tapi input selalu dibandingkan dengan proses operasi yang akan dialaminya. Jadi kita tidak melihat output dan inputnya, tapi kita juga melihat bagaimana proses yang terjadi di dalam proses operasinya. Gitu. Nah ini kalau simbol di cybernetic, Pak. Ada anak panah, ini proses dan ini outputnya. Tadi mana? Nah, di sini dikatakan open loop system merupakan suatu sistem di mana pengukuran outputnya tidak selalu berpasangan dengan inputnya. Nah, jadi kalau kadang-kadang kan kita bisa menggambarkan suatu sistem di mana output itu tidak masuk ke dalam inputan. Nah, ini kan berarti open, terbuka. Gitu. Jadi pengaruh di dalam sisi output itu tidak akan mempengaruhi inputannya. Nih, tidak selalu berpasangan dengan inputan. Gitu. Dalam sistem ini output tidak dibandingkan dengan input yang digunakan. Jadi outputnya tidak dibandingkan. Namun input yang ada selalu dihubungkan dengan kondisi operasi yang sifatnya itu adalah tetap. Gitu. Jadi kalau dikatakan open loop system, bahwa mungkin bisa jadi kajian input, proses, dan outputnya itu tidak berhubungan. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi operasinya itu dikatakan sebagai operasi yang tetap, Pak. Ini sering ditanyakan di beberapa penguji.
apakah sistem kita itu adalah open loop system atau closed loop system? Itu kadang-kadang ada yang sering tanya begitu. Masih menanyakan mengenai definisi. Kalau dikatakan open loop itu bahwa kondisinya selalu tetap. Jadi variabel yang kita amati dari variabel A, B, C tadi, kalau misalnya contoh kebakaran, variabelnya itu selalu dianggap tetap, Pak. Gitu. Kondisinya selalu sama. Nah, itu yang dikatakan dengan open loop system. Begitu. Lalu yang berikutnya, feedback positif. Feedback positif selalu dihubungkan dengan sesuatu yang baik. Dan feedback negatif selalu dihubungkan dengan jelek. Mungkin kalau saya bilang itu bukan karena baik dan buruknya ya, tapi bagaimana pengaruhnya itu adalah mempengaruhi sesuatu sifatnya yang saling menambahkan atau bisa jadi berkebalikan. Jadi kalau negatif itu bukan kategori jelek begitu, tapi bisa jadi pengaruhnya itu saling berkebalikan, seperti itu maksudnya. Nah ini blok diagram dan teori general sistemnya itu adalah saat kita mendeskripsikan verbal dari suatu masalah ini, lalu kita membuat blok diagram. Nah ini model JST atau model komputasi di dalam penyelesaiannya. Jadi contoh kalau kita menyelesaikan pendekatan sistem itu biasanya adalah diawali dengan deskripsi masalah dulu Pak, semuanya ya. Mendefinisikan masalahnya itu bagaimana. Contoh kayak tadi kita menggunakan fishbone itu adalah untuk menegaskan dari suatu masalah yang mau kita angkat. Itu. Nah ini blok diagram. Blok diagram itu adalah penggambaran konseptualnya. Jadi gambaran konseptual itu digambarkan dengan blok diagram ini. Atau mungkin dengan menggunakan seperti kemarin rich teacher, causal loop itu masih di awal, masih model awal. Nah, model yang berikutnya ini baru kita menggunakan bantuan komputasi di komputer untuk menyelesaikan masalah yang ada. Begitu. Nah, kenapa kalau kita menggunakan bantuan sistem? Karena saat kita melakukan permasalahan menyelesaikan masalah itu tidak secara langsung begitu ya. Kita mengotak-atik masalah itu dengan kondisi realnya. Tapi kita bisa melakukan perubahan dengan menggunakan hasil simulasi komputer dan setelah itu baru kita mencobakan ke dunia nyata. Seperti itu. Itu maksudnya. Jadi blok diagram ini sebenarnya adalah sebagai penjembatan antara masalah problem ini dengan nanti yang mau kita buat. Nih, jadi di sini adalah jembatannya. Seperti itu. Nah ini contohnya, misalnya kita punya tujuan, nah ini kan, misalnya ini kita punya input, ini proses yang dilakukan, nah ini adalah output. Saat dikatakan itu adalah closed system, maka output yang dihasilkan itu nanti akan menjadi pertimbangan kembali dari sisi inputan, di sini inputannya, gitu. Gitu. Nah ini ada bentuk feedback sistem tingkat yang kedua. Nah ini keputusan detektor dan efektornya itu mempengaruhi hasil keputusan. Lalu nanti akan mempengaruhi pencarian memori. Nah, memorinya ini akan berkembang. Pencarian memori ini terkait dengan algoritma, Pak, biasanya. Algoritma. Nah, baru nanti algoritma itu akan menghitung. Biasanya kan kalau di algoritma penyelesaian model matematis, maka dia akan mendeteksi antara global minimum, global maksimum, dan seterusnya. Seperti itu. Nah ini untuk feedback yang ketiga. Ini misalnya kalau dari sisi keputusan pencarian memorinya di sini kan. Nah ini melakukan kombinasi dari hasil yang berasal. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Gitu. Jadi kalau penggambaran cybernetik itu sebenarnya bentuk atau modelnya tidak terlalu dibahas ya Pak ya. Tapi kita nanti akan mencoba di penggambaran causal loop-nya. Begitu. Tujuannya. Nah, nih. Saat kita membuat kausal atau menggambarkan hubungan cybernetik, hubungan kompleksitas itu akan digambarkan melalui penggambaran simbol-simbol tertentu. Kayak tadi kan bulat, silang itu kan input. Aliran itu kan pengaruh.
kota itu kan proses gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau di sini itu kan tujuannya, intinya adalah tujuannya untuk bisa menggambarkan umpan balik, kompleksitas yang terjadi, dan peraturan diri. Maksudnya peraturan diri itu adalah peraturan dari sisi sistem yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, penggambarannya pun akan sangat beragam. Penggambarannya akan beragam. Gitu. Jadi penggambaran hubungan cybernetik dan kausal akan sangat beragam tergantung nanti dalam konteks masalah yang terjadi itu seperti apa. Gitu. Nah, ini saya ingin, kemarin masih ingat nggak Pak dengan cara kita menggunakan kausal? Saya mau tanya, yang di Stella itu. Konteks masalah yang di Stella. Masih ingat Pak? Bikin kausalnya. Saya itu inginnya begini, saya kan besok kan yang hari Rabu itu ya. Kalau misalnya terkait dengan konteks masalah tadi, misalnya kita bilang, kita pakai punya Pak Gilar aja ya, model kebakaran gitu aja. Kebakaran yang ada di kapal. Nah itu minta tolong untuk semua grup itu Pak, membuat kausal. Karena kan kalau kita lihat dari view satu kelompok dengan view kelompok yang lain, itu bisa jadi variabel yang nanti dimasukkan ke dalam hubungan kausal itu berbeda, gitu. Nah, coba saya atau mungkin apa ya, yang lebih mudah aja, atau konteksnya sama, kebakaran, atau mungkin konteksnya sekarang lagi tren itu ini malahan Pak, harga tempe. Kalau tempe di pasar itu sekarang nggak ada. Nah itu yang lagi tren sekarang itu. Selama 3 hari ini petani tempe ya, pengusaha tempe itu tidak jualan. Nah itu kayaknya menarik itu kayaknya. Masalah problem. Kenapa ya kok ini? Saya sih inginnya semuanya dengan satu masalah yang sama. Nanti kita bandingkan. Gitu. Bisa ya Pak? Masalahnya apa ini? Enaknya kita mengangkat masalah apa? Atau membuat virus corona atau apa? Ayo coba kita diskusi dulu Pak. Biar nanti Bapak nggak kesusahan. Apa ini? Pakai masalah apa ini? Enaknya sih bareng-bareng. Mungkin Pak Jafar punya ide. Kebakaran kapal atau mungkin pakai kasus tempe yang lagi hits ini, atau apa ya hits lagi ini ya? Harga minyak goreng Ibu. Minyak goreng, boleh. Harga minyak goreng sawit ini kelangkaan judulnya, bukan harga, kelangka kayaknya Pak. Ya bisa jadi sih kalau harganya naik kan pengaruhnya kelangkaan. Minyak goreng, ya itu jadi tren juga. Kalau isu dunia apa ini? Kalau masalah dunia, satu aja Pak. Kita membuat satu topik aja dulu. Nah, rencana saya yang hari Rabu itu nanti kita diskusi seluruh kelompok gitu. Saya ingin lihat gitu. Kalau causal loop dari satu masalah tadi itu bagaimana konteks ini tadi menentukan variabel, dan mungkin bisa jadi variabelnya beda-beda. Saya inginnya beda-beda gitu. Dan tidak harus berbentuk close ya Pak. Misalnya begini. Ada yang kelompok itu kadang belum menyentuh bentuk loop gitu. Kemarin kan kita belajar kan ada pengaruhnya dulu, tapi belum tentu pengaruh itu membentuk loop berputar. Jadi artinya output itu nanti ke input seperti yang saya bernatik tadi. Nah itu belum tentu. Nah kalau gambarnya nggak begitu nggak apa-apa, belum tentu nggak apa-apa. Cuman sebisa Bapak aja lah, paling tidak bisa menganalisa sampai 10 variabel lah. Pengaruhnya dipengaruhi apa gitu, 10 lah, 10 atau 8-an lah gitu. Apa ini Pak enaknya? Kelangkaan ini minyak, saya tulis ini nanti ini biar ingat ini, kalau nggak ditulis langsung ini nggak dikerjakan sama Bapak ini. Ini ya kausal membuat kausal loop
Nah, nanti di screen aja Pak, di screenshot, diletakkan di PPT. Jadi bentuknya JPEG itu loh Pak. Terkait masalah ini apa tadi? Kelangkaan minyak dan kenaikan harga minyak. Harga minyak goreng ya. Nanti harga minyak apa gitu. Nah, harga minyak goreng. Satu kelompok, satu pasal, minimal ya sekitar 10 lah. 10 variabel. Maksudnya nanti Bapak coba hitung dulu. Jumlah variabel yang ada di dalamnya paling enggak ada 10-an lah. Tidak perlu ada loop-nya, tapi Bapak tunjukkan hubungannya, plus dan minusnya. Hubungannya positif, negatif, begitu Pak. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu. Nih, sebelum berakhir ini Pak. Jadi gambar kersal itu mungkin salah satu outputnya ya seperti cybernetic gitu. Kalau bisa ya bikinnya pakai Stella. Tapi kalau Bapak belum bisa ya nggak apa-apa, pakai ini aja, pakai PPT itu nanti pakai kotak-kotak gitu loh Pak, boleh lah. Tapi ditunjukkan plus dan minusnya itu di mana gitu. Itu mungkin ada yang ditanya tentang kelangkaan ya, kelangkaan BBM. Kalau menurut saya kelangkaan BBM itu dipengaruhi oleh apa? Kok BBM minyak goreng? Minyak goreng aja. BBM lagi langka kan? Enggak kan ya Pak? Tidak. Ya, minyak boleh. Atau kebakaran tak Pak? Kebakaran boleh. Lebih enak mana? Kebakaran? Kebakaran yang punya Pak Gilang tadi, grupnya. Kebakaran aja. Kebakaran kapal maksudnya. Kan masalahnya diawali dengan satu masalah kan. Nah, nanti Bapak kan mencari bukan mencari akar. Variabel yang mempengaruhi dari suatu masalah tadi bagaimana? Gitu. Ya. Atau secara umum aja minyak goreng. Cuman kalau dari sisi kebakaran itu enaknya kan Bapak bisa dari pengalaman. Bisa jadi kan di KRI yang berbeda-beda itu kan kebakaran ini ya dipengaruhi oleh apa gitu. Menurut saya. Kan pasti kan beda-beda kan ya. Maksudnya kan tempat ininya kan beda kan ya di KRI-nya. Pasti semuanya pernah di kapal kan ya Pak? Atau nggak pernah? Ibu. Pasti kan ya harusnya. Ya. Kebakaran aja Ibu. Kebakaran aja ya? Ya. Bentar. Ini saya kita jadi Oke. Masalah kebakaran. Menyamakan persepsi dulu Pak, maksud saya. Kebakaran di kapal ya. Nah ini. Oke. Kebakaran di kapal maksudnya. Nah ini Bapak nanti bisa kaitkan pengaruhnya. Nah, lalu kayak itu seperti apa gitu. Satu kelompok aja. Satu kelompok tadi isinya berapa Pak? 3 ya, berarti satu kelas 6. Benar. Oh ini berarti mungkin atasnya. Ya mungkin gitu ya Pak. Ada yang ditanya dulu. Nah, besok yang hari Rabu. Ini untuk hari Rabu Pak. Due date-nya. Tulis dulu. Ini Rabu, untuk Rabu. Rabu pagi. Gitu. Oke ya Pak ya. Mungkin gitu dulu. Besok kita lanjut lagi untuk yang kualitas ya, jam 10 ya Pak ya. Mungkin nanti diinfo lagi untuk linknya. Atau pakai link lagi nih, yang sama. Mungkin gitu. Bentar. Ya, besok pakai link yang sama Bu. Oh pakai link yang sama. Ya. Ya ini enak, ini linknya bisa pakai terus gitu ya Pak. Oke gitu ya Pak ya, terima kasih ya Pak ya. Mungkin nanti yang selanjutnya yang belum presentasi tadi. Tadi nanti coba diingatkan Pak grupnya yang belum itu. Grupnya Pak Indra.
kalau bisa. Nah, yang belum nanti kita bisa diskusi. Oke ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Mungkin gitu dulu ya Pak. Insya Allah Selasa jam 10 besok kita ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.